ngomongin mental health atau kesehatan mental. Ya, kesehatan mental sebenarnya sangat penting buat semua orang, termasuk buat kamu yang sekarang duduk di bangku SMA sederajat. Ya, jadi nggak buat anak SMA aja ya, anak SMK, madrasah aliyah, atau sejenisnya itu juga bisa ya, biar nggak ribet ya. Untuk kamu yang usianya 15 sampai 20 tahun lah ya. Selebihnya kamu bisa dengerin podcast self development atau tentang mental kesehatan lainnya, karena aku mau spesifik membahas tentang apa sih yang harus dilakuin ketika kesehatan mental kita terganggu bagi pelajar, khususnya pelajar SMA. Nah, mungkin kita sering banget terjebak di rutinitas harian yang padat. Ya, rutinitas pelajar itu apa sih? Ya mungkin ya sekolah pasti, terus tugas atau PR yang numpuk, bukan PR aja, tugas yang harus diselesaikan di saat itu juga, terus mungkin tekanan lingkungan dari sekitar, terus teman-teman toksik ya. Kalau kamu punya pacar, pacar yang rewel ya, kalau sudah tahu pacarmu rewel ya udah nggak usah pacaran ya, nambah-nambahin gangguan kesehatan mentalmu aja. Ya, dan dari itu semua bisa menyebabkan kita kesehatan mental kita terganggu. Dan yang perlu diingat itu kesehatan mental nggak boleh diabaikan. Tuh. Dan ketika kita ngalamin gangguan kesehatan mental, ya. Tapi sebelum ke sana, apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda yang perlu kita tahu kalau kita ini ternyata sedang mengalami gangguan kesehatan mental? Dan tanda-tandanya seperti kamu cemas berlebihan, stres, terus kamu sedih, tapi sedihmu itu nggak tahu sedih kenapa dan berkelanjutan. Dan itu tanda-tanda yang mungkin sering dialamin sama pelajar-pelajar SMA generasi sekarang. Ya. Dan kalau kamu sudah ngalamin itu, kamu nggak boleh ngeremehin dan segera cari backup atau bantuan kalau kamu benar-benar butuhin tuh. Ya. Terus selanjutnya kamu nggak perlu takut untuk cari bantuan dari orang yang kamu percaya, kayak guru, keluarga. Lah, ketika kamu mengalami hal ini di sekolah, kamu bisa minta bantuan BK atau guru BK atau konselor sekolah. Nah, mereka pasti bantu kamu buat cari solusi dan memberikan dukungan moral yang kamu butuhin. Dan kalau sampai enggak, berarti orang yang ada di BK tersebut tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan tugasnya dengan benar. Karena tugas BK salah satunya adalah itu tadi, menjaga kesehatan mental pelajar tetap stabil, atau setidaknya ketika terganggu itu sudah ada solusi dan moralnya didukung ya. Terus selain itu kamu juga perlu ngerawat diri sendiri dengan baik. Merawat seperti apa? Ya kamu harus istirahat yang cukup, terus kamu perlu santai, terus kamu tidurnya nggak boleh malam-malam, kalau bisa tidurnya lebih cepat dan bangun lebih pagi. Atau mungkin kamu juga bisa coba cara biar kamu ngurangin stres, kayak misalnya dengerin podcastnya juga bukan podcast yang bikin kamu tambah sedih ya, podcast motivasi, self development, atau podcast komedi, banyak sih sebenarnya yang bisa kamu lakuin. Atau kalau kamu punya hobi, kamu mungkin bisa tuangin ke hobimu, kamu fokus dengan hobimu sampai kamu lupa kalau kamu itu sebenarnya sedang stres. Nah, terus kamu juga nggak usah malu, serius, karena mungkin kebanyakan orang itu ketika mengalami tanda-tanda gangguan kesehatan mental, dia malu buat minta bantuan ke orang lain. Ya, jadi kamu nggak perlu malu buat cari dukungan ke temenmu, ke gurumu, ke keluargamu, atau ke orang yang benar-benar bisa kamu percaya. Dan dengan menjalin hubungan seperti itu, hubungan yang positif dengan teman-temanmu, dengan orang-orang yang tadi aku sebutin, kamu juga dapat membantu merasa lebih bahagia dan lebih terhubung dengan orang lain, atau kamu bersosialisasi dengan optimal. Dan yang terakhir, kamu harus ingat kalau nggak ada yang salah dalam minta bantuan atau butuh bantuan. Itu bukan hal yang salah. Kadang-kala ketika kita bermain game, mungkin game puzzle gitu ya, kita mungkin perlu berhenti 5-10 detik untuk mencari. Nah, itu kan biasanya ada puzzle-puzzle yang gerak tuh. Nah, itu untuk, oh ini harus dipilih biar puzzle-nya selesai. Ya, sama seperti itu. Kamu nggak perlu malu, karena bantuan itu pasti dibutuhkan gitu. Jadi kamu nggak perlu malu, nggak perlu takut buat cari bantuan kalau kamu merasa kesulitan dan tertekan. Sebenarnya banyak sumber daya manusia atau sumber daya apapun yang bisa kamu manfaatkan untuk membantu kamu menjaga kesehatan mental kamu.
Jadi mungkin itu beberapa tips untuk jaga kesehatan mental sebagai pelajar SMA sederajat. Dan kamu juga nggak boleh ngeremehin pentingnya kesehatan mental. Dan selalu ingat untuk merawat diri sendiri dengan baik. Dan jaga hubunganmu dengan Tuhan dengan baik. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya.